人間が食って寝て犯すように、これが呪いの本能なんだろう。俺たちは理性を獲得したかもしれない。でもそれは本能に逆らう理由にはならないよ。魂は本能と理性のブレンド。その割合は他人にとやかく言われるもんじゃないけどさ、君の魂は少し窮屈そうだ。Kita sebagai manusia memiliki pengalaman yang unik dengan berbagai macam budaya dan lingkungan yang berbeda. Baik persepsi, opini, dan perspektif yang kita punya pun akan berbeda satu sama lain, berdasarkan bagaimana kita tumbuh di lingkungan tersebut. Tapi di balik perbedaan itu, kita punya naluri yang sama sebagai manusia. Kita menjumpai banyak orang dari berbagai tempat dan menyadari bahwa manusia itu unik dengan berbagai macam tipe kepribadian dan perilaku yang berbeda. Faktor lingkungan dan budaya adalah salah satu penyebab kita menjadi sesuatu yang berbeda satu sama lain, meskipun kita berasal dari jenis yang sama. Dimanapun kita berada, pada dasarnya kita memiliki naluri yang sama sebagai manusia. Butuh makan, tidur, keinginan seksual. Kemudian naluri ini akan membentuk suatu perspektif ketika kita mulai mencampurnya dengan akal sehat yang sesuai dengan norma kehidupan di berbagai tempat, disertai dengan perilaku yang unik menyesuaikan budaya masing-masing. Kita bisa bilang suatu prinsip atau sudut pandang kita ini benar di tempat kita berpijak, karena setiap tempat memiliki standar moral dan norma yang berbeda, tapi belum tentu hal itu dikatakan benar di tempat lain. Ini karena campuran rasio antara naluri dan akal sehat kita tidaklah sama dengan semua orang. Ada banyak hal yang nggak kita alami di tempat kita, namun orang lain mengalaminya di tempat lain. Dan juga ada banyak hal yang kita ketahui, tapi orang lain tahu di tempat lain. Salah satu hal yang nggak pernah berubah dari kehidupan kita dari dulu hingga sekarang adalah kita nggak pernah bisa mendamaikan sudut pandang banyak orang, meskipun kita tahu caranya. Naluri kita untuk tetap bertahan hidup dan mencapai kebahagiaan seringkali mengganggu kehidupan orang lain, baik sadar maupun nggak sadar. Hingga akhirnya orang yang merasa terganggu itu akan mengkritik sudut pandang kita yang dirasa mengganggu. Ini seperti rantai besi panjang yang belum tahu di mana ujungnya. Sulit untuk diputus, tapi kita nggak tahu di mana awal dan di mana akhirnya. Tanpa kita sadari pun, kita sering mengkritik sudut pandang seseorang tanpa kita tahu apakah yang kita lakukan ini benar atau tidak. Bahkan mungkin kita itu nggak tahu standar dari sebuah kebenaran itu seperti apa. Kita hanya tahu apapun hal yang nggak kita setujui adalah hal yang salah. Kita hanya melakukan sesuatu berdasarkan naluri kita untuk memenuhi apa yang kita butuhkan dan kita inginkan. Sedangkan cara yang kita lakukan untuk mendapatkan itu, kita nggak benar-benar tahu apakah itu benar atau salah. Mungkin kita bisa bilang ini cara yang benar sesuai dengan ajaran keluarga atau lingkungan kita. Tapi nggak bisa secara mutlak kita bilang ini berlaku untuk semua orang dimanapun. Hal tersebut menunjukkan bahwa kita nggak berhak mengkritik sudut pandang seseorang tanpa mengetahui latar belakang apa yang ada pada mereka. Begitupun sebaliknya, yang berarti hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain. Dan ini membuat kita bebas berpikir, tapi opini kita itu kayak dibatasin oleh sesuatu yang nggak bisa kita lihat tapi ada di mana-mana. Meskipun kita bebas untuk menciptakan sudut pandang dan opini sesuai campuran rasio yang kita punya, bukan berarti kita bebas untuk mengklaim bahwa standar kebenaran itu sesuai apa yang kita pikirkan. Ada pagar yang nggak bisa kita lihat membatasi pikiran kita dan akan selalu ada selama kita hidup berdampingan dengan manusia lain. Kesimpulan dari kata kebenaran itu pun sebetulnya nggak akan pernah mencapai kebenaran mutlak. Hal ini karena kapasitas kita sebagai manusia itu terbatas hanya mengetahui apa yang kita tahu dan nggak bisa menjangkau semua realita yang ada. Selama waktu berjalan dan semakin bertambahnya wawasan dan pengetahuan, kesimpulan yang ada di pikiran kita itu akan saling tumpang tindih. Bahkan sampai kita nggak tahu kebenaran itu sebetulnya yang mana. Yang jelas kita bebas dalam berpikir dan mengkritik seseorang, namun ada kalanya hal itu nggak perlu diungkapkan secara lisan. Cukup jadikan perbandingan untuk menjelaskan mengapa kita seperti ini dan mengapa mereka seperti itu. Kita hanya perlu mencari penyebabnya. Dan anggapan soal betul atau salah, kita nggak berhak memutuskan secara sepihak.
cukup kita pelajari aja.